فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di muka surat 170 dari Syarah Sahih Bukhari jilid 5 ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa waqa'a fi riwayati Ubaidillah bin Umar, dan ada pada riwayat Ubaidullah bin Umar al-Umari musagharun ismuhu wa mukabbarun rutbatuh, istilahnya ya kata muhaddisun. Namanya musaghar Ubaidullah bin Umar al-Umari, tapi levelnya besar yaitu siqah dibanding dengan saudaranya Abdullah bin Umar al-Umari. Namanya besar Abdullah, tapi beliau agak lemah. Anil Maqburi, Sa'id bin Kaisan al-Maqburi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu allati asyartu ilaiha qablu, yang telah saya isyaratkan sebelum ini. Minaz ziyadati fi hadhil qissah, ada tambahan dalam cerita ini, cerita ketibaan Dimam bin Sa'labah As-Sa'di. Anna Dimaman kana qala ba'da qaulih, bahwasanya Dimam berkata setelah kalimat dia, wa ana Dimam ibnu Sa'labah, saya adalah Dimam bin Sa'labah. Tayyib. Ini catatan kaki nomor berapa? 67 ya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan sanadnya sahih. Apa kalimatnya? Fa amma hadhil hanah fa wallahi in kunna latanazzahu anha fil jahiliyah, yakni al-fawahish. Adapun kekejian-kekejian ini, maka demi Allah kami ini telah menyucikan diri darinya di masa jahiliyah. Jadi di masa jahiliyah beliau dan orang-orang seperti beliau sendiri tak mau mendekat kepada kekejian-kekejian. Tayyib. Nah, untuk yang lafaz ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Sahih li ghairih, kesimpulan akhirnya. Alhamdulillah. Ya, jadi zahirnya ada dari riwayat Abi Hurairah, ada juga dari riwayat Ibnu Abbas. Falamma waliya, boleh waliya, tapi yang terkenal bahwa walla, tatkala dia berpaling pergi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqihar rajul, Nabi bersabda orang ini faqih. Berarti seperti dalam hadis Abi Hurairah ya. Apa itu? Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah orang yang terbaik di antara mereka di masa Islam apabila faqih. Di masa jahiliyah pun Dimam bin Sa'labah tidak mau mendekati kekejian-kekejian. Qala wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ma ra'aitu ahsana mas'alatan wala aujaza min Dimam. Belum pernah saya melihat orang yang lebih bagus pertanyaannya dan lebih ringkas, lebih singkat daripada Dimam. Ini diriwayatkan oleh At-Tayalisi sebagaimana dalam Musnad beliau dari hadis Abi Hurairah juga, bahwasanya Umar berkata demikian dan demikian. Nah, kesimpulannya hadisnya sahih. Betul.
Kemudian wa waqa'a fi akhir hadis Ibnu Abbas, ada di akhir hadis Ibnu Abbas inda Abi Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, fama sami'na biwafidi qaum, maka belum pernah kami mendengar perutusan atau utusan delegasi suatu kaum karena afdhala min Dimam, yang lebih utama daripada Dimam. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darimi, Al-Hakim, juga Imam Ahmad. Sanadnya hasan karena ada Muhammad bin Ishaq dan telah terang-terangan menggunakan tahdits. Tapi sang hadis ini menjadi sahih dengan semua penguatnya. Tayyib, selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini syar'iyyatu qabuli khabaril wahidis siqah awis saduq, disyariatkannya menerima berita satu orang yang siqah. Tayyib, siqah ini wazannya apa ya? Siqah asalnya ada wawu tapi terhapus ditukar jadi tak marbutah, yaitu ailatun. Tayyib, bermakna mausuf, yaitu maf'ul, terpercaya. Awis sodu, ya wazan fa'ul, yaitu sangat jujur dia. Qala al-allamatu Ibnu Battal rahimahullah, wa fi hadisil Dimam, di dalam hadis Dimam ini ada faidah qabulu khabaril wahid, diterimanya khabar satu orang, tentunya orang yang yaitu siqah atau saduq. Li'anna qaumahu lam yaqulu lah, karena kaumnya tidak berkata kepadanya, la naqbal khabaraka 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak menerima khabarmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ta'tiyana min tariqin akhar, hatta ya'tiyana, sehinggalah berita itu datang kepada kami dari sanad yang lain. Ya, ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan khabar siqah tidak diterima hingga mencapai tingkatan mutawatir, terutama terkait dengan masalah akidah. Nah, sementara ini akidah, Dimam mendatangkan berita tentang akidah. Ini bantahan terhadap Mu'tazilah sebelum Mu'tazilah lahir. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wa qala al-allamatu Ibnu Mulaqqin rahimahullah. Ibnu Battal dari kalangan Malikiyah, Ibnu Mulaqqin dari kalangan Syafi'iyah. Fi fawaidil hadis wa ahkamih, tentang faidah-faidah dan hukum hadis ini. Al-ula, faidah pertama, qabulu khabaril wahid, diterimanya berita satu orang. Fa innahu lam yunqal anna qaumahu kadzdzabuh, karena tidak dinukilkan bahwasanya kaumnya mendustakan dia. Fima akhbarahum bih, di dalam berita yang dia sampaikan kepada mereka. Kaumnya Dimam Bani apa? Siapa yang ingat di sebelah sini kaumnya Dimam Bani apa? Ada yang kata ya? Bani Sa'ad. Ayo, Sa'ad bin Bakar, ya, Sa'diyah, As-Sa'di. Sampai mana kita tadi? Tayyib, selesai dari At-Tawdih. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fi hadzal hadis minal fawaidi ghairu ma taqaddam, di dalam hadis ini ada faidah-faidah selain dari yang telah lampau, yaitu al-amalu bi khabaril wahid, mengamalkan berita satu orang. Wa la yaqdahu fihi maji'u dhimman mustasbitan, dan tidaklah cacat pengambilan faidah di sini dengan ketibaan Dimam untuk mencari kepastian. Yaitu, Bang, Dimam kan cuma mencari kepastian, menunjukkan satu orang tak cukup, Bang. Bukan seperti itu, kata Al-Hafidz. Kenapa? Li'annahu qasadal liqa, karena dia ingin berjumpa langsung dengan Nabi. Wal musyafahah, ia berdialog langsung. Bukan karena dia ragu dengan benarnya ucapan utusan Nabi ke Bani Sa'ad tadi. Lagi pula, kalaupun dikatakan khobar satu orang tak cukup, ini khobar dua orang juga di dalam ilmu hadis dikatakan khobar ahad juga, selama belum mencapai mutawatir dikatakan khobar ahad. Dan ini bantahan kepada Abdul Hasan Al-Misri yang menulis buku tentang masalah ini, mendukung akidah Mu'tazilah, khobar wahid, khobar ahad tidak
memberikan faedah ilmu. Di antaranya adalah seperti cerita Dhimam atau cerita Umar ibn Khattab mencari kepastian. Kalaupun mencari kepastian, tetap hasilnya adalah berita dua orang bukan mutawatir, tetap dikatakan khabar ahad. Baik. Sementara tidak dikatakan bahwasanya Dhimam merasa ragu, cuma dia ingin mencari kekukuhan dan mencari sanad yang lebih tinggi, tanpa mendustakan, tanpa mengatakan berita orang yang datang pada kami itu tidak memberikan faedah ilmiah, terutamanya apabila kita merojihkan berdasarkan beberapa riwayat Dhimam sudah masuk Islam, menunjukkan dia percaya kepada utusan Nabi itu, hanya saja dia ingin mendapatkan sanad yang lebih tinggi. Kama taqaddama 'anil Hakim, sebagaimana telah berlalu penukilan faedah dari Al-Hakim An-Naisaburi. Wa qad raja'a Dhimam ila qaumihi wahdah, Dhimam pulang kepada kaumnya bersendirian. Fasaddaqu, mereka membenarkan kalam Dhimam, padahal Dhimam sendirian. Wa amanu, mereka beriman. Kama waqa'a fi hadits Ibnu Abbas, sebagaimana itu terjadi di dalam hadis Ibnu Abbas. Selesai dari Fathul Bari. Wa fil hadits radun 'alal Mu'tazilah, dalam hadis ini ada bantahan terhadap Mu'tazilah wa ba'di ahli kalam, dan sebagian ahli kalam, alladzina alzamu ala awamin nas, yang mewajibkan orang-orang awam an-nadhara fil adillah, untuk meneliti dalil-dalil qabla ayyuqirru bil imani billahi ta'ala, sebelum mereka menetapkan keimanan pada Allah Ta'ala. Ma'ruf, orang-orang ahli kalam mengatakan awal wajibin fil Islam an-nadhar, awal kewajiban dalam Islam adalah meneliti. Yang betul awal wajibin fil Islam adalah asy-syahadah, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan meneliti lebih dahulu. Terutamanya adalah karena dakwah Islamiyah, para juru dakwah akan menyebutkan kenapa sih lebih baik masuk Islam, ya karena begini sambil menyampaikan hujah-hujahnya, hujah-hujah yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal sehat orang-orang kafir tadi, dan seterusnya. Bahkan mungkin menyampaikan hujah bahwasanya di dalam kitab kalian sendiri ada kalimat begini, Nabi Isa sendiri ketika beliau dikejar, beliau meminta bantuan pada Allah. Bahkan ketika beliau dipaksa untuk minum racun menurut kitab kalian sendiri, dia mengatakan kalimatnya itu, ya ilahi lima syabaktani, kenapa engkau meninggalkan saya, menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Dia sendiri berdoa kepada Allah. Jadi masuklah Islam misalkan. Ini menunjukkan para juru dakwah mereka juga menyampaikan hujah. Jadi orang yang mendengar itu kewajiban dia adalah apa? Bersyahadat. Bukan masih harus cari dalil-dalil sendiri. Baik. Adapun ahli kalam mereka mewajibkan, wajib teliti dulu, teliti entah sampai bila dan seterusnya. Seperti di sebagian di university di Indonesia, dulu itu himpunan mahasiswa Islam, mereka Mu'tazili, mereka mengajarkan kita harus lepaskan semua agama, bahkan Islam lepaskan. Kita teliti dulu alam semesta. Ini bahaya. Orang sudah bersyahadat malah diwajibkan melepaskan Islam lebih dahulu. Ini ajaran yang merusak. Yang sudah masuk Islam tinggal dikuatkan agamanya dengan apa? Nah, mari kita teliti dengan tetap engkau di dalam Islam, jangan malah melepaskan Islammu, karena Islam itulah yang sesuai fitrah. Oh iya. Wa qala Imam Abu Amr bin Shalah rahimahullah ad-Dimashqi asy-Syafi'i, wa fi hadzal hadits dalalah, di dalam hadis ini ada penunjukan ala sihhati ma dhahaba ilaihi a'immatul ulama, penunjukan tentang sahnya, benarnya apa yang menjadi mazhab para pemimpin ulama, fi bahwasanya annal awam al-muqallidin, orang awam yang mengekor kepada para pemimpin, mukminun, mereka itu beriman. Baik, tidak dikatakan kafir. Ahli kalam mengatakan kafir, yang tidak melakukan penelitian walaupun bersyahadat tetap kafir, dan ini salah besar. Yang betul mereka mukminun, cuma memang iman bertingkat-tingkat. Wa annahu yaktafi minhum bi mujarradi i'tiqadihimul haqq, dan cukuplah dari orang awam itu
bahwasanya mereka meyakini kebenaran. Mereka bersyahadat walaupun mereka tidak pandai dalil ini dalil itu sudah cukup dikatakan mereka adalah muslim. Nah, kemudian tanaman keimanannya disiram terus diajari tiap hari. Yang sudah bersyahadat diakui syahadatnya itu sudah sah. Baik jazman secara yakin min ghairi syak tanpa ada keraguan. Wa tazalzul tanpa ada kegoncangan. Khilafan liman angkara dzalika minal mu'tazilah. Ini berlainan dengan pendapat orang yang mengingkari itu dari kalangan Mu'tazilah, mengatakan iman tidak sah tanpa nazar, tanpa penelitian dan seterusnya. Dan juga dari kalangan Maliki yang membantah orang-orang Mu'tazilah adalah Al-Qurtubi, Ahmad Al-Qurtubi, pengarang kitab Al-Mubhin. Kenapa? Konsekuensi dari ucapan Mu'tazilah akan mengkafirkan jumhur muslimin, karena jumhur muslimin awam, mereka tidak pandai dalil. Padahal mereka sudah bersyahadat. Kalau dikatakan tidak sah, maka berarti kita mengkafirkan jumhur orang-orang yang di sekeliling kita, dan ini batil. Maka yang betul keimanan sah dengan syahadat, tinggal dilengkapi, diajari ini dan itu dan seterusnya. Karena walaupun mereka awam, mereka tidak mungkin kosong sama sekali dari nador. Pasti ada nador walaupun sangat kecil. Mereka pasti adalah mengetahui, jelas saya yakin Islam lebih baik daripada agama lain karena begini-begini, pengalaman saya begini. Nador itu pasti ada walaupun sangat sedikit di kalangan orang awam. Kemudian wadzalika annahu sallallahu alaihi wasallam qarrara bimaman. Sebabnya adalah kata Imam Ibnu Salah, beliau mengakui imam ala ma'tamada alaihi, terhadap apa yang menjadi sandaran dia, fi ta'arrufi risalatih, bahwasanya dia mengenal risalah Nabi Muhammad, wasidqih, kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min munasyadatin, dari seruan atau permintaan dia ketika dia menyeru Nabi, menuntut Nabi bersumpah begini-begini dan Nabi mengakui itu, kemudian dia beriman. Tidaklah Nabi mengatakan, kau belum sah imanmu, kau wajib meneliti dulu di alam semesta ini begini-begini. Tak ada seperti itu. Wa mujarradi ikhbarihi iyyahu bidzalik, semata-mata Nabi mengkhabarkan pada dia bahwasanya beliau adalah Rasulullah dengan sumpahnya beliau dan seterusnya. Dan memang jelas, yaitu ajaran Nabi pasti sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal sehat. Maka yang seperti ini tidak perlu dituntut beraneka ragam, wajib ada mukjizat yang beraneka ragam, tidak perlu itu semua. Walaupun itu sangat membantu, tetapi bukanlah itu syarat sah. Menyaksikan mukjizat itu bukan syarat sah keimanan. Karena Islam sendiri agama fitri, pasti akan sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal sehat, dan sesuai dengan apa yang mereka dengar dari berita ahli kitab, sesuai dengan berita yang mereka dengar dari warisan Nabi Isa, Nabi Ismail bin Ibrahim dan seterusnya. Orang Arab walaupun awam, mereka tidak kosong dari informasi-informasi itu. Kalau walam yungkir alaihi dzalik, Nabi tidak mengingkari keimanan Dimam tadi. Qailanlah, sambil Nabi mengatakan, misalkan, innal wajiba alaika an tastadrika dzalika minan nadhar. Kewajibanmu adalah engkau menyusuli perkara ini dengan pemeriksaan. Ya, saya sudah bersaksi begini, saya sudah bersumpah saya utusan Allah. Engkau wajib untuk meneliti. Meneliti apa? Fi mukjizati, tentang mukjizat-mukjizat saya. Ya, tak ada macam itu. Walistidlal, kewajiban engkau adalah mencari dalil bil adillatil qat'iyyah, dengan dalil-dalil pasti. Nabi tidak mengatakan begitu pada Dimam. Allati tufidunal ilm, yang memberikan faedah kepadamu ilmu, menunjukkan persaksian sumpahnya Nabi bahwasanya beliau Rasul dengan hujah-hujah beliau sendiri. Beliau utusan Allah, mengajarkan ajaran yang sesuai fitrah, ajaran yang sesuai akal sehat. Sesembahan yang banyak ini malah buruk, sesembahan yang satu itulah yang hakiki. Ini sudah cukup. Baik, wallahu a'lam. Selesai dari kitab Syianatus Sahih Muslim karya Imam Ibnu Salah.
Wa qauluhu wa ana Dhimam ibnu Sa'labah. Saya adalah Dhimam bin Sa'labah, aku Bani Sa'ad bin Bakar, saudara dari Bani Sa'ad bin Bakar. Fihi syar'iyatut ta'rif, yaitu disyariatkan memperkenalkan diri. Wa fihi aidan syaraf, ada kemuliaan, li'anna Dhimam min Bani Sa'ad bin Bakar, karena Dhimam itu dari Bani Sa'ad bin Bakar. Wa fihi irtada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi tufulatih, dan di tengah-tengah mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyusu di masa bayinya beliau. Siapa ibu susuan Nabi Muhammad? Muhammad aja. Siapa? Ayo Halimah As-Sa'diyah. Baik. Maka berarti Dhimam mendapatkan kemuliaan di sini dari sisi itu. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah qauluhu wa ana Dhimam. Faidatul dzikri, faedah disebutkannya ini bayanu syarafi imani, penjelasan tentang kemuliaan iman beliau, li'annahu minal masyahir, karena beliau termasuk orang yang terkenal, minimalnya terkenal di kalangan kaumnya, pemimpin, sebagaimana dalam hadis Ibni Abbas yang telah kita lewati, langsung kaumnya banyak yang beriman, percaya dengan kalam beliau. Au li'anna imanahu sababu imani qaumih, atau kemuliaan dari sisi bahwasanya imannya dia menjadi sebab imannya kaum dia. Wa dhamma ilaihi wa dhamma ilaihi akhu Bani Sa'ad, dan digabungkan kepada kalimat Dhimam lafaz saudara Bani Sa'ad, tatmiman li bayani syarafih, untuk melengkapi penjelasan tentang kemuliaan beliau. Qauluhu Bani Sa'ad Ibni Bakar Ibni Hawazin wahum adfaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikr, yaitu ibu susuan, dzikr yang menyusui. Wa fil Arab, dan di kalangan Arab, su'udul qabaili syatta. Su'ud berarti apa? Kebahagiaan, kemudian ya, sa'adah su'ud. Kabilah yang beraneka ragam. Minha, diantaranya siapa kabilah yang berbahagia itu? Akhirnya adalah anak salah. Su'ud berarti jamak ya, bukan masdar. Jamak dari Sa'ad, yaitu di kalangan Arab ada beberapa kabilah yang dipanggil sebagai Sa'ad. Di antaranya apa? Sa'du Tamim, wa Sa'du Hudail. Hudail kan Hudail di sini. Insya Allah cari lagi, pakai dal atau pakai dal. Wa Sa'du Qais, ada Sa'du Qais. Wa Sa'du Bani Bakar, wa Sa'du Bakar hada. Wa fil masal, dan di dalam perumpamaan, bikul liwadin Banu Sa'ad, di setiap lembah ada Bani Sa'ad. Ya, perumpamaan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Di mana saja kita berada, ada aja Bani Sa'ad. Ini di wilayah Arab sana ya. Yang selesai dari Al-Kawakib. Al-kalamu ala mutaba'at lisanatil haditsil madkur. Pembicaraan kepada pendukung sanad hadis yang disebutkan. Qaul Imam Al-Bukhari rahimahullah fi akhiril hadis. Di akhir hadis Imam Bukhari berkata, rawahu Musa wa Ali ibnu Abdul Hamid an Sulaiman an Sabit an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza, dengan hadis ini. Hakadha akhrajal Bukhari rahimahullah hadhil mutaba'ah. Demikianlah Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan sanad pendukung ini ta'liqan, secara mu'allaq, yaitu tergantung-gantung sanadnya, tidak disebutkan secara lengkap. Litaqwiyati ma taqaddam, untuk menguatkan riwayat terdahulu. Seakan-akan beliau mengatakan ada sanad-sanad yang lain dari jalur ini. Informasi walaupun tidak disebutkan secara sempurna. Thayyib. Musa huwa Abu Salamah
Musa bin Ismail al-Minqari At-Tabuzaki al-Basri Sifatun Mutqin, ya, kokoh dan hafalannya mantap, saleh orangnya, rajul yang saleh, kasirul hadis. Qala Ibnu Ma'in Amirul Mukminin fil hadis berkata apa? Ma jalastu ila syaikhin illa habani. Tidaklah saya duduk ke seorang syaikh kecuali dia gentar pada saya. Au arafali, atau dia mengetahui kemuliaan saya. Khala hadat Tabuzaki, selain Tabuzaki ini, ya Tabuzaki tak takut pada Ibnu Ma'in, menunjukkan hafalannya kuat, siap diuji, dan memang diuji oleh Ibnu Ma'in, diuji sampai marah. Si guru marah pada muridnya, tapi Ibnu Ma'in tak takut, tak apa. Terkadang bahkan apa sampai disepak oleh gurunya karena menguji demi agar agama tetap bersih. Siapa yang menyepak Ibnu Ma'in? Ada yang ingat tak? Ya. Bukan, itu beliau. Ya, Ibnu Ma'in disepak oleh siapa? Siapa? Ayo, betul bin Dukain. Mantap, ya. Kalau yang ini tak sampai menyepak, tapi sampai apa? Sampai bersumpah tidak akan memberi dia hadis. Marah sama Yahya bin Ma'in. Kemudian yang lain, Ali ibnu Abdul Hamid huwa Abdul Hasan. Ali bin Abdul Hamid bin Mus'ab Asy-Syaibani Al-Kufi. Siqatun Dorir itu apa? Buta, rahimahullah, fadil, utama, khair, yaitu orang yang sangat baik. Wa Sulaiman huwa Abu Muhammad au Abu Ayyub Sulaiman bin Bilal At-Taimi Al-Qurashi maulahu Al-Madani. Siqatun kasirul hadis min rijal kutubis sittah. Baik, kama marra bina tahtal hadis sani wasitin. Sebagaimana telah kita lewati di bawah hadis yang ke-62. Wasabit guru Sulaiman bin Bilal huwa Abu Muhammad Sabit bin Aslam al-Bunani al-Basri al-Abid ahli ibadah. Sampai dikatakan di sebagian riwayat, kalau dikatakan besok itu kiamat, beliau tak mampu menambah ibadah saking penuhnya waktu beliau untuk ibadah. Siqah, iya beliau kukuh. Asbatun Nasbi Anas bin Malik, iya murid terbaik dari Anas bin Malik. Anas bin Malik punya 3 murid terbaik. Siapa yang ingat? Ya Muhammad Az-Zuhri nomor 3, betul. Nomor 2 yang buta sejak bayi itu. Siapa yang membantu melengkapi? Ya. Ewa Qatadah binti Amah, tamam. Kita sampai mana? Tayyib. Wa Bunanah, tayyib. Sabit bin Aslam al-Bunani hum Banu Sa'ad, ada Bani Sa'ad lagi. Sa'ad bin Lu'ay bin Ghalib wa Ummu Sa'ad Bunanah. Tayyib. Qalahul Khatib. Wa riwayatu Abi Salamah Musa bin Ismail, ini di mana kita mendapatkannya? Akhrajaha Abu Awanah rahimahullah fi mustakhrajih, dalam kitab mustakhraj nomor 1, Masya Allah. Faqal hadatsana Ahmad ibnu Syaiban ar-Ramli wal Fadl ibnu Abdul Jabbar al-Marwazi qala hadatsana Abdul Malik ibnu Ibrahim al-Jaddi tahwil sanad wa hadatsana Sulaiman ibnu Saif al-Harrani qala hadatsana Amr ibnu Asim wa hadatsana Ja'far ibnu Muhammad as-Sa'il. Sa'il berarti kerjanya apa ya? Mencelup, mewarnai pakaian. Qala hadatsana Affan bin Muslim as-Saffar, murid terbaik siapa ya? Hamad bin Salamah. Wa hadatsana Muhammad ibnu Haywai. Qala hadatsana Abu Salamah, ini beliau. Abu Salamah, yaitu siapa itu? Musa bin Ismail At-Tabuzaki. Qalu, mereka semua mengatakan hadatsana Sulaiman ibnu Mughirah. Qala hadatsana Sabit an Anas bin Malik. Qala kunna nuhina bil Qur'an. Kami di dalam Quran kami dilarang Anas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai', untuk menanyakan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fakana yujibuna, sehingga ini faknya dari ini adalah fak takliliyah. Maka dengan sebab itu kata kami dilarang, namun kami ingin tahu ilmu banyak. Nah, kami suka ayyaji ar-rajulul aqil, untuk ada lelaki yang berakal datang
min ahlil badiyah, dari orang Badui, lebih pemberani dan ada udzur. Ada udzur untuk bertanya-tanya karena dia dari Badui, tak akan disalahkan oleh Nabi. Faqal ya Muhammad atana rasul, wahai Muhammad, Rasulmu datang, utusanmu datang kepada kami. Ada yang lupa? Oh, lupa apa? Fayas'alah, kemudian dia bertanya pada Nabi, ayo wa nahnu nasma, dan kami mendengar, dalam keadaan kami mendengar. Wa kanu ajra'a ala dzaka minna, mereka lebih berani, lebih lancang untuk bertanya kepada Nabi daripada kami. Qala faja'a rajulun min ahlil badiyah, maka datanglah seorang lelaki dari pedalaman. Faqala, seraya berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, atana rasuluh, utusan Anda datang pada kami. Faza'amalana, dia menyatakan pada kami, annaka tazumu annallaha arsalak, bahwasanya Anda menyatakan bahwasanya Allah mengutuskan Anda. Kalimatnya berlapis-lapis. Oh, sodak, ya betul. Kalau faman khalaqas sama, harus tanya dari jauh dulu. Siapa yang mencipta langit? Allah. Kalau faman khalaqal ard, lalu siapa yang menciptakan bumi? Baik, Allah. Jelas kalau orang Madinah tak akan bertanya dengan cara ini. Tapi ini untuk agar jangan sembarang barang berani bersumpah, wahai Muhammad. Nah, diingatkan. Kalau faman nasaba hadhil jibal, kemudian siapa yang memancangkan gunung-gunung ini? Allah. Fabilladzi khalaqas samaa wa khalaqal arda wa nasaba fiha hadhil jibal, maka demi Zat yang menciptakan langit dan menciptakan bumi, juga memancangkan di bumi itu gunung-gunung ini. Wa ja'ala fiha hadhil manafi', dan menjadikan atau menciptakan di bumi ini manfaat-manfaat itu. Allahu arsalak, apakah Allah yang mengutuskan Anda? Qala na'am, ya. Qala berlapis-lapis ya. Wa za'ama rasuluh, utusanmu juga menyatakan, anna alaina khamsa sholawat, bahwasanya kami wajib sholat 5 waktu. Fi yaumina wa lailatina, dalam sehari semalam kami. Qala shadaq, ya betul. Qala fabilladzi arsalak, demi Zat yang mengutuskanmu. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan Anda dengan ini, dengan sholat 5 waktu? Qala na'am, ya. Qala wa za'ama rasuluh, dan Rasulmu juga menyatakan, anna alaina zakatan fi amwalina, bahwasanya kami punya kewajiban berzakat pada harta kami, di dalam harta-harta kami itu. Qala shadaq, ya betul. Qala billazi arsala, demi Zat yang mengutuskan Anda. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan Anda dengan ini? Qala na'am, ya. Qala wa za'ama rasuluh, Rasulmu juga menyatakan, anna alaina shauma syahrin fi sanatina, bahwasanya kami wajib berpuasa di dalam 1 bulan di tahun kami. Qala shadaq, ya benar. Qala billazi arsala, maka demi Zat yang mengutuskan Anda. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan Anda dengan ini? Qala shadaq, na'am, ya. Qala wa za'ama rasul, Rasulmu juga menyatakan, anna alaina hajjal bait, boleh hajjah, boleh hijjah. Kami wajib untuk haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, untuk orang yang mampu menempuh perjalanannya. Qala shadaq, ya. Qala fabilladzi arsala, maka demi Zat yang mengutuskan Anda dengan ini. Yang mengutuskan Anda, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan Anda dengan ini? Qala na'am, ya. Qala summa walla rajul, orang itu berpaling, yaitu berbalik pergi. Summa qala, kemudian dia berkata, kenapa pergi baru berkata ya? Namanya badui ini. Baik, sambil pergi, sambil bicara. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Zat yang mengutuskanmu dengan kebenaran. La azdadu alaihinna syai'a, saya tidak akan menambahinya sedikit pun. Wala antaqisu minhunna syai'a, dan saya tidak akan mengurangi darinya sedikit pun. Summa wala, kemudian tak tahu untuk kali ini berbalik bagaimana, tak masalah ya, atau boleh jadi yaitu kalimatnya diulang, dia berbalik.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la in sadaq la yadkhulanna al-jannah. Demi Allah, kalau dia jujur, pastilah dia benar-benar akan masuk surga. Makna hadisihim wahid, makna hadis mereka sama. Kata siapa dohirnya? Kata Abu Awanah kan? Kulluhum, mereka semua. Kulluhum qalu, mereka semua berkata, qad nuhina fil Qur'an, kami telah dilarang di dalam Al-Qur'an. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.